Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Welcome back to my channel, kelas Mr. Iman. Kembali lagi bersama saya di channel kelas Mr. Iman. Hari ini kita akan bahas terkait dengan episode ke-9 ya, terkait dengan pengantar manajemen, yaitu hari ini kita akan bahas terkait dengan struktur dan desain organisasi. Ya, kita akan membahas terkait dengan pengorganisasian, struktur dan desain organisasi. Baik teman-teman, rekan-rekan mahasiswa semuanya, struktur dan desain organisasi apa sih? Struktur dan desain organisasi yang sebelumnya kita bahas dulu apa sih pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses menciptakan struktur organisasi ya. Jadi dalam hal ini, dalam setiap manajemen pasti ada yang namanya, dalam sebuah perusahaan atau lembaga itu pasti ada struktur organisasi. Jadi pengorganisasian adalah proses menciptakan struktur organisasi itu sendiri. Lanjut. Nah, pengertian organisasi adalah suatu, yang pertama bisa diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, bisa organisasi perusahaan, bisa rumah sakit, perwakilan pemerintah, perkumpulan, atau lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan proses pengorganisasian sebagai suatu cara dalam kegiatan organisasi dialokasikan dan tugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Ya, dimana pengorganisasian adalah tadi ya, menempatkan orang-orang yang menjadi anggota di organisasi itu pada tugas dan fungsinya masing-masing gitu ya. Oke, nah kita sudah bahas terkait pengertian organisasi. Selanjutnya, pengorganisasian organisasi juga bisa merupakan suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi ya, dimana yang disusun adalah sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya ya. Jadi di setiap di organisasi itu ya, terkait dengan dinamikanya, sumber dayanya dialokasikan pada tugas dan kewajiban masing-masing. Nah, dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi yaitu ada namanya departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi ini maksudnya pembagian bidang-bidang kerjanya, misalnya departemen keuangan, maksudnya bidang keuangan, bidang operasional, marketing dan sebagainya. Kemudian ada pembagian kerja di mana di masing-masing departemen itu ada pembagian kerja masing-masing anggota dari organisasi tersebut gitu ya. Oke, lanjut. Nah, istilah pengorganisasian dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal berikut ya. Yang pertama adalah cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif sumber daya organisasi ya, di mana pengorganisasian merupakan cara manajemen merancang struktur formal ya, untuk penggunaan sumber dayanya. Kemudian yang kedua, bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, di mana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan ya, seorang manajer yang memberi wewenang untuk mengawasi anggota kelompok ya. Jadi sudah dibagi, kemudian di setiap pembagian itu kelompok-kelompok itu ada manajernya yang memberikan wewenang untuk mengawasi anggota-anggota pada kelompok tersebut gitu ya. Kemudian ada juga yang mencantumkan bahwa hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas dan para bawahan itu terkait dengan pengorganisasian ya. Kemudian bisa diartikan juga sebagai cara dalam mana para manajer membagi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen mereka dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk menggerakkan tugas tersebut. Jadi ada pembagian tugas dan delegasi wewenang ya. Ini khususnya misalnya supervisor atau anggota biasa dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian. Yang pertama adalah namanya spesialisasi pembagian kerja. Nah, ini bagiannya ini karena bidangnya ini bagian ini karena bidang ini. Kemudian departementalisasi, ada bagian-bagian dalam suatu induk perusahaan, dalam perusahaan maksudnya. Kemudian ada rantai komando ya, di mana ada struktur atasan dan bawahan. Kemudian ada rentang kendali, itu ada yang mengawasi. Kemudian ada sentralisasi terpusat, kemudian desentralisasi, pembagian di masing departemen ada wewenang masing-masing, dan formalisasi. Formalisasi ini dalam artian ada ketentuan formal yang harus diikuti terkait dengan arahan-arahan atau tugas-tugas yang sudah diberikan gitu ya. Nah, kemudian ada namanya struktur organisasi. Apa sih struktur organisasi?
Nah, struktur organisasi ini merupakan kerangka kerja formal ya, yang dimana kerangka kerja itu tugas-tugas sebenarnya dibagi-bagi, dikelompokkan dan diorganisasikan. Jadi ada struktur organisasi, ini bidang si A, bidangnya di mana, kerjanya apa, si B, bidangnya mana, kerjanya apa. Kemudian, struktur organisasi adalah mekanisme formal yang mana organisasi menunjukkan kerangka susunan perwujudan pola ya, di mana terkait dengan bagian-bagian, posisi-posisi, maupun orang menunjukkan ada kedudukan-kedudukan, tugas dan wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam organisasi. Itu terkait dengan namanya struktur organisasi. Nah, faktor utama yang menentukan perencanaan struktur organisasi pertama adalah strategi organisasi seperti apa, bagaimana gambaran strategi yang digunakan, dan lain sebagainya. Kemarin sudah kita bahas juga di babak sebelumnya. Kemudian ada teknologi, terkait dengan penggunaan teknologi, ya. Kemudian ada terkait dengan faktor menentukan karyawan dan orang-orang terlibat, dan ukuran organisasi atau seberapa besar organisasi itu, gitu ya, volumenya besar gitu ya. Ini perencanaan struktur organisasi yang faktor utama yang menentukan. Kemudian unsur-unsur strukturnya ada spesialisasi kegiatan, spesialisasi kerja, ada standarisasi kegiatan, standarisasi kerjanya seperti apa, ada spesialisasi orang-orang tertentu yang ditetapkan pada tempat-tempat tertentu, kemudian ada standarnya masing-masing, kemudian ada koordinasi setiap bagian atau atasan bawahan, ada sentralisasi yang paling top manajemen, kemudian sentralisasi setiap bidang ada ada kewenangan masing-masing, kemudian ukuran satuan kerjanya. Nah, satuan kerjanya bisa diukur seperti apa gambaran pencapaiannya ya. Nah, spesialisasi atau bagian kerja adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi menjadi sebuah kerjaan tersendiri. Jadi sudah dibagi-bagi ini spesialisasi atau bagian kerja ini untuk accounting berarti dia yang ahli accounting, kemudian ini marketing dia punya pengetahuan marketing dan sebagainya. Nah, kemudian departementalisasi adalah dasar yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok atau grup. Nah, ya departemen keuangan, atau di marketing, atau operasional dan sebagainya. Itu ada pengelompokan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini bentuk-bentuk umumnya saja departementalisasi. Ya, teman-teman bisa lihat ada fungsional, ada geografis, ada terkait dengan perbedaan dasar, proses peralatan, ada pelanggan, metrik, dan sebagainya. Nah, fungsional, yang ini kita ketik saja, metrik. Oke. Nah, kemudian kita mau lihat keputusan desain organisasi ya. Model desain organisasi ada namanya organisasi mekanistik, di mana desain organisasi dikendalikan secara kaku dan ketat. Kemudian ada namanya organisasi organik, di mana desain organisasi sangat fleksibel dan mudah diubah. Mekanistik itu spesialisasi tinggi, tim lintas fungsi, bisa tim ini bisa difungsikan ke tim lain. Kemudian departementalisasi yang kaku, kemudian dia bisa tim lintas hierarki, bisa lintas bagian. Tentang komando jelas, aliran informasi bebas, tentang kendali sempit, tentang kendali lebar ya, karena ada kebebasan di situ. Sentralisasi terpusat pada pada satu arah aja. Kemudian sentralisasi setiap bagian, pada orang bisa berkembang sendiri. Nah, formalisasinya tinggi, formal banget ya. Nah, ini tidak terlalu formal gitu ya. Oke. Nah, strategi struktur hubungan. Nah, ini ada tadi ya, ada organik ya. Dia strukturnya lepas tapi spesialisasinya rendah. Dan desentralisasi. Kalau minimalisasi biaya, mekanik dia kontrol ketat. Kalau pengen inovasi ya pakai seperti ini. Kalau dia untuk menyalahin biaya pakai mekanik ya. Kemudian kalau ini pakai stabilisasi campuran ya, antara mekanik dan organik ya. Oke. Nah, ada namanya desain organisasi umum, ada desain organisasi yang tradisional, ada desain organisasi yang kontemporer ya. Yang tradisional itu pastinya dia strukturnya sederhana, kemudian strukturnya fungsional, sesuai kerjaan serupa terkait dalam satu kelompok ya. Kemudian struktur divisional,
dari unit atau divisi Indonesia atau semi otonom, jadi punya kewenangan masing-masing gitu ya, yang tradisional. Sedangkan kekuatan kelemahan organisasi tradisional, struktur sederhana, kekuatannya cepat ya karena sederhana, jadi fleksibel ya, murah biaya pemeliharaan, tanggung jawab jelas. Kemudian kelemahannya tidak memadai ketika organisasi berkembang ya. Nah, karena tergantung pada suatu orang adalah berisiko, karena untuk tradisional dia namanya kalau berkembang jadi besar agak sulit ya. Kalau fungsional, kekuatannya kekuatan biaya dari spesialisasi dan karyawan dilakukan dengan yang lain mempunyai tugas yang serupa. Namun kelemahannya, modern dan fungsional dapat menyebabkan para manajer kehilangan pandangan apa yang terbaik bagi sebuah organisasi, karena tadi kaku ya. Nah, ini spesial fungsional jadi terkunci dan sedikit mengenai apa yang dilakukan unit lainnya. Nah, ini divisional, fungsional dan dia. Oke. Ada divisional, bisa organisasi. Ini yang struktur divisional. Ini ada divisi masing-masing yang bertanggung jawab, ada manajer masing-masing bertanggung jawab divisi masing-masing. Kelemahannya, kegiatan sumber daya yang rangkap, meningkatkan biaya dan mengurangi efisiensi ya. Oke. Kemudian desain organisasi yang temporer seperti apa? Struktur berbasis tim ya. Temporer itu struktur organisasi di mana keseluruhan organisasi tersusun oleh sejumlah kelompok kerja atau tim, ini temporer ya. Nah, struktur matrik, struktur organisasi pada spesialis dari peran fungsional, dulu untuk bekerja pada suatu atau lebih proyek. Nah, ini struktur matrik ini campuran ya gambarannya ya. Proyek di struktur organisasi pada karyawan berarti sebagai lima proyek, unit internal mandiri. Ini masing-masing produk lain bersaing misalnya bahan. Ini internal mandiri, unit internal mandiri ini yang punya bagian masing-masing yang mandiri gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas untuk kali ini. Ya, mungkin jika ada kurangan boleh tambahkan teman-teman di kolom komentar apa aja yang bisa teman-teman tambahkan sebagai penanya untuk materi struktur organisasi kita pada struktur Indonesia organisasi kita pada kali ini. Baik, demikian teman-teman. Ini saya ini dulu disclaimer bahwa presentasi ini berdasarkan ada beberapa sumber yang saya masukkan sumbernya di kolom deskripsi ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Wabarakatuh. See you.